Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Terakhir bahwa seluruh nabi, seluruh rasul yang 124.000 itu agamanya sama, bahkan ayahnya sama, ibunya berbeda-beda. Maka ada kaidah al-anbiya'u dinuhum wahid, abuhum wahid, wa ummahatuhum syatta. Para nabi, para rasul itu agamanya satu, 124.000 itu. Ayahnya satu, ibunya berbeda-beda. Ibunya Nabi Isa dengan ibunya Nabi Zakaria beda, dengan ibunya Nabi Ishaq, Nabi Yakub beda, dengan ibunya Nabi Muhammad SAW beda. Adapun bapaknya sama. Siapa? Bapaknya satu. Ya, siapa? Bapaknya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Isa, bapaknya Nabi Musa, bapaknya Nabi Ishaq, bapaknya Nabi Yusuf, Sulaiman, satu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi seluruh nabi itu kalau ditarik garis ke atas pasti sampai Ibrahim. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin adiknya Nabi Ibrahim ke atas, enggak. Atau abangnya Nabi Ibrahim, enggak. Apalagi siapapun yang sezaman dengan Nabi Ibrahim, enggak. Seluruh para nabi, para rasul, kalau ditarik silsilah ke atas pasti sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini luar biasa. Ini semakin yakin kita bahwa kehidupan ini tidak dibiarkan oleh Allah, lihat, diatur semuanya. Kalau nggak diatur nggak mungkin lah bisa seperti itu. Allah yang ngatur. Ini ketemu ini jodohnya si ini kerja ini semuanya sudah diatur. Bahkan antum duduk seperti ini, si A sebelah sini, si B sebelah sini, si C, sudah diatur, sudah direncanakan oleh Allah. Bahkan sudah ditulis, ya. Antum duduk di sini, antum duduk di sini, antum sudah ditulis. Di mana nulisnya? Imamin mubin, kitab besar, lauh mahfuz. Kapan nulisnya? Sebulan yang lalu? Setahun yang lalu? Berapa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum ada nih, langit belum ada. Ya otomatis gunung, laut, sungai, pohon, yang nggak ada semua. Langit bumi belum ada. Udah ada tulisan di lauh mahfuz bahwa nanti akan si A duduk di sini, si B duduk di sini, ya. Padahal ini sesuatu yang sangat sepele sekali, bahkan jatuhnya sehelai daun. Apalagi yang lebih besar dari itu, ya, pasti sudah ditulis. Apalagi pahala dan dosa, apalagi tentang amal, apalagi surga neraka, semuanya sudah ditulis. Maka Nabi mengatakan, kalian masuk surga bukan karena amal kalian,
Bukan karena sholat kalian, bukan karena zakat kalian, bukan karena haji kalian, tapi kalian masuk surga karena rahmat Allah. Dimana karena amal orang kita belum lahir sudah ditulis, ya. Abu Bakar dan Umar misalnya, kan jelas masuk surga. Itu sudah ditulis oleh Allah apa belum? Sudah. Apaan? Sebelum Abu Bakar dan Umar lahir. Sebelum Abu Bakar dan Umar lahir sudah ditulis bahwa Abu Bakar dan Umar akan masuk surga. Dan nggak mungkin gagal. Berarti, dan itulah rahmat Allah. Allah merahmati Abu Bakar, Umar. Allah tidak merahmati Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Maka begitu lahir, baru Abu Jahal, Abu Lahab beramal. Abu Jahal, Abu Lahab beramal buruk, Abu Bakar dan Umar beramal baik. Gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita ditakdirkan oleh Allah bisa sholat, bisa berjamaah, bisa puasa, bahkan puasa sunat, rajin sedekah, bangun malam, segala macam, jangan sombong, jangan merasa baik, merasa soleh, jangan merasa ini usaha saya. Usaha dari mana? Orang udah ditulis oleh Allah. Ya. Apa yang mau kita banggakan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang menciptakan kalian itu aku. Yang menciptakan amal kalian juga aku. Ya. Jadi kita sholat, kita saum, kita zakat, kita haji, itu ciptaan Allah. Apa yang akan kita sombongkan? Itu ciptaan Allah. Yang ada kita bersyukur, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak tulis aku seperti si A, si B, si C yang jarang sholat subuh kesiangan, bermaksiat mulu. Alhamdulillah, Engkau tidak tulis aku seperti mereka itu. Bersyukur, bukan sombong, bukan membanggakan amal. Ya, kita lanjut 17. Isbatul yaumil akhir. Mengimani ketetapan adanya hari akhir. Dan tentang hari akhir ini, gaib apa tidak? Jelas gaib. Jangankan 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi. Besok pagi ini, atau nanti siang apa yang akan terjadi pada diri kita, gaib apa tidak? Gaib apa tidak? Jelas gaib. Ya. Apakah yang kita rencanakan sekarang ini untuk nanti siang pasti sesuai dengan rencana kita? Tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kita merencanakan nanti mau ke Bogor, ketemu si fulan, silaturahim. Pasti terjadi? Belum tentu. Bisa terjadi, bisa tidak. Mungkin macet, nggak jadi. Mungkin nanti kita nggak enak badan. Mungkin si fulannya nggak ada di rumah. Mungkin banyak sekali kemungkinan. Atau mungkin kita mati, nggak ada yang tahu. Ya. Itu nanti siang. 3 jam lagi, 4 jam lagi, 5 jam lagi. Apalagi nanti 2000 tahun lagi, 3000 tahun lagi, lebih gaib lagi. Maka haram berbicara tentang hari akhir, haram. Kalau tidak pakai dalil. Maka harus pakai dalil, wajib pakai dalil untuk berbicara tentang hari akhir. Dan nggak ada tahu. Yang tahu cuma Allah. Allah memberitahu hari Jumat, jamnya, waktunya lah ya, waktu duha. Hari kiamat terjadi di saat orang-orang sedang menggelar dagangan.
istilah kita udah siap-siap buka toko. Ya mungkin jam setengah 8, jam 8. Ya. Ketika orang-orang tidak ada yang menyangka sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara dahsyat. Ya. Ditiup sangkakala. Dan semua hancur berantakan gak karuan. Bukan cuman bumi, ya bulan, ya matahari, ya planet, ya ini, ya itu, jagat raya alam semesta. Ya. Dan semua yang hidup mati semua. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Sampai Jibril mati, Mikail mati, bahkan sampai peniup sangkakala itu sendiri mati. Tinggallah Allah sendiri. Adapun tanda-tandanya ada, sudah kita bahas pembahasan kita ini, ya. Dan itu pakai dalil, ya. Bolehkah keluar dari dalil? Tidak boleh. Adapun jual ini boleh enggak? Ini kalau nanti direndam kira-kira seminggu, habis itu diminum, boleh enggak? Itu bisa keluar dari dalil. Ada kias, ada ijtihad, gitu ya. Maka Nabi melarang, jangan kalian minum rendaman kurma yang lebih dari sekian hari. Kita pikir, karena kan muncul alkohol, memabukkan. Kita boleh pakai akal, ya. Ini enggak direndam, tapi dengan proses cepat, ya, langsung itu muncul alkoholnya. Bolehkah? Ya boleh aja, kan kata Nabi lebih dari seminggu. Ini kan belum, nggak bisa. Ini kita pakai akal kita, karena ini bukan hal yang gaib. Gitu. Walaupun baru direndam semalaman, tapi memabukkan, ya haram. Kullu muskirin haram. Minuman yang haram adalah semua yang bikin mabuk. Gitu. Mau namanya apapun, mau direndam atau tidak, intinya mabuk. Al-hukmu yaduru bil illah. Ada man kana au wujudan. Hukum yang ada ilatnya, itu ketika ilatnya hilang, hukumnya ikut hilang. Ketika ilatnya ada, hukumnya ikut ada. Apa ilat khamr itu? Mabuk. Mabuk. Maka jika tidak memabukkan, mau ditulis ini khamr, ini haram, tapi nggak mabuk, siapapun minum nggak ada yang mabuk, ya, maka halal. Sebaliknya, ini bukan khamr, ini halal, ini cuman pil. Begitu diminum satu, langsung mabuk. Ya jelas haram. Ya. Jadi, ilatnya ada apa tidak? Karena hukum khamr itu mengandung ilat, mengandung alasan. Alasan hilang, hukum ikut hilang. Alasan ada, hukum ikut ada. Kenapa Rasulullah tidak mau berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan? Ini ada jawabannya. Ya itulah ilat. Ya. Maka ketika Rasulullah wafat, ilat itu hilang. Ilat itu hilang, alasan itu hilang. Maka Umar berani mulai sekarang kita sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Padahal Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Kok Umar berani? Karena ada ilah. Ya. Beda dengan haramnya babi. Adakah ilah? Ada alasan kenapa babi itu haram? Ada? Nggak ada. Apa alasannya? Nggak ada. Ya.
Kenapa sholat 5 waktu itu wajib? Kenapa? Ada ilatnya? Nggak ada. Nggak ada. Maka nggak ada waktu, nggak ada tempat di mana kita tidak wajib sholat 5 waktu. Sampai kita sakit, sampai kita nggak bisa bergerak, tetap wajib sholat 5 waktu. Dengan gerakan mata misalnya, dengan kita membayangkan sedang ruku, sedang sujud, sedang tidak. Intinya tidak ada tempat, tidak ada waktu di mana kita boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau puasa Ramadan kan ada, zakat, haji, apalagi. Untuk sholat 5 waktu nggak ada, gitu ya. Itu ilah, itu pakai akal kita. Adapun pembahasan kita nih, gaib, hari akhir, nggak boleh. Semuanya harus pakai dalil. Ya, dan kita sampai kepada dalil-dalilnya itu. Antalidal amatu rabbataha. Ini dalil bahwa menjelang datangnya hari kiamat itu banyak budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi ibunya budak, anaknya tuan. Kok bisa begitu? Sepertinya sudah kita bahas ya. Jadi budak ini dijima oleh tuannya, hamil ya. Kan tuan pemilik budak berhak menjima budak perempuannya. Nah, begitu hamil kemudian melahirkan ya. Apakah ini anak budak apa merdeka? Kita tahu anak ikut ibunya apa ikut ayahnya. Anak itu secara nasab ikut ibu apa ikut ayah? Ikut ayah, bukan ikut ibu. Ibu Jawa, ayah Arab, anaknya pasti Arab. Mau pesek, mau pendek, ya, ikut ayah. Ayahnya Jawa, ibunya Sunda, anaknya pasti Jawa. Anak ikut ayah, maka binnya kan ke ayah terus. Ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, nggak ada Hasan bin Fatimah bin Rasulullah, nggak bisa. Bin itu pasti ke ayah, nggak ke ibu. Ya. Mungkin ada yang protes, bukankah anak itu keluar dari rahim ibu? Ayah kan nggak punya rahim, maka lebih pantas anak itu dibinkan, dinasabkan ke ibu, karena pernah satu badan dengan ibunya. Kita jawab, orang itu pernah di badan ibunya cuman selama 9 bulan kira-kira, gitu kan? Hamil itu kan 9 bulan. Gitu. Adapun anak itu bersama ayah berapa? Puluhan tahun, bisa 25 tahun, bisa 30 tahun, bisa 35 tahun, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun, tergantung si ayah ini mengeluarkan air mani, kemudian masuk ke rahim ibu, istrinya, kemudian jadi janin kita, ayah umur berapa? Ya, seperti ayah saya mengeluarkan air maninya masuk ke rahim ibu saya di saat ayah saya umur 45 tahun misalnya. Berarti saya bersama dengan ayah saya tinggal di badan ayah saya, di sulbi ayah saya itu selama 45 tahun. Ya. Jadi
Kita semua ini sudah ada sebelum ayah kita ini menikah. Ya, maka jangan salah ya, kalau ada anak kecil nanya, ini foto ayah sama ibu waktu nikah. Misalnya TK dia nanya ya, ini foto ayah sama ibu waktu nikah. Aku di mana ya? Kok aku nggak tahu? Gitu. Ya namanya bocah ya, nggak tahu. Aku di mana? Jawabnya apa? Jawabnya di sulbi ayahmu. Jangan bilang di perut ibu. Belum ada di perut ibu. Ya, ada di perut ibu itu ketika hamil. Ya, ketika air ayah bertemu dengan air ibu menjadi janin dan seterusnya, hamil, baru kita pindah dari sulbi ayah ke perut ibu. Ya. Lalu di mana kita sebelum ayah kita lahir? Ketika ayah kita umur belasan, remaja, belum nikah, kan kita di sulbi ayah tuh. Nah, bagaimana ketika ayah belum lahir? Kita ada di mana? Di sulbi kakek kita, ayahnya ayah. Gitu. Di sulbi kakek kita, ayahnya ayah. Ya. Bagaimana ketika kakek kita belum lahir? Ya di sulbi buyut kita. Gimana sebelum buyut kita lahir? Ya di sulbi ayahnya buyut. Kemudian kakeknya buyut, buyutnya buyut, terus sampai Nabi Adam. Jadi ketika manusia baru ada satu, yaitu Adam, kita semua ini manusia sudah ada apa belum? Sudah. Di mana adanya? Di sulbi Adam. Manusia baru ada satu, yaitu Adam. Kita semua sudah ada. Di mana? Di sulbinya Adam. Nah, di sulbinya Adam itu pernah disentuh oleh Allah. Punggung Nabi Adam pernah disentuh oleh tangan Allah yang mulia dengan mengatakan, inilah calon anak cucumu yang akan masuk surga. Setelah itu disentuh lagi, inilah calon anak cucumu yang akan masuk neraka. Seperti tadi, semua sudah direncanakan. Saya misalnya akan masuk surga atau masuk neraka, Allah sudah punya rencana apa belum? Sudah. Sudah dicatat belum? Sudah. Mungkinkah catatan itu batal? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Lah kalau begitu percuma dong sholat, puasa, zakat, haji kalau ditakdirkan neraka. Ya. Enggak apa-apa dong berzina, minum khamar, berjudi kalau ditakdirkan surga. Betul. Kalau betul sekali itu. Kalau kita tahu, kan kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Urusan Allah. Urusan kita taat kepada Allah. Disuruh sholat, disuruh saum, jangan berzina, jangan berjudi, jangan. Ya, nggak usah jauh-jauh. Surga neraka terlalu jauh. Ini air di gelas ini akhirnya akan masuk ke perut saya. Sudah ditulis apa belum oleh Allah? Oh sudah, nggak ada yang nggak ditulis. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, semuanya sudah ditulis. Ini air di gelas akan masuk perut saya semua apa tidak? Allah sudah punya catatan. Ya. Berhubung sudah ditulis, berhubung sudah ada catatan, berhubung sudah ditakdirkan, ngapain saya tenggak? Ngapain saya seruput? Ya,
Udah saya tunggu aja, nanti juga masuk sendiri ke mulut saya, ke perut saya. Betul? Betul cara berpikir seperti itu? Ya gila itu. Saya gila ketika saya meyakini, oh karena sudah ditakdirkan, saya tunggu aja, dan juga masuk sendiri. Gila saya. Nggak waras. Saya yakin betul bahwa ini sudah ditulis, sudah dicatat. Itu urusan Allah, urusan saya usaha. Saya akad, saya tenggak, saya seruput, gitu ya. Padahal saya yakin persis bahwa ini sudah ditulis, sudah dicatat. Nah, jangan ikut campur urusan Allah. Bahwa surga neraka kita sudah ditulis oleh urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita merengek, ya Allah selamatkan aku dari neraka, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Berapa kali? 3 kali. Ketika kita berdoa kepada Allah minta surga 3 kali, maka surga juga berdoa kepada Allah 1 kali. Apa? Ya Allah masukkan dia ke dalam diriku. Gitu. Jadi kalau kita minta surga 3 kali, surga juga minta kepada Allah sekali. Begitu pula ketika kita minta dijauhkan dari neraka 3 kali, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. Maka detik itu neraka berdoa meminta kepada Allah 1 kali. Apa? Ya Allah jauhkan dia dari diriku. Ya Allah jauhkan dia dari diriku. Ya, maka sering-seringlah berdoa. Dan itu doa terbesar. Doa terbesar. Jauh lebih besar daripada kita minta naik gaji, berdoa supaya sehat, berdoa supaya disayang atasan, berdoa supaya dagangan kita laris, dan seterusnya. Doa terbesar adalah doa minta kenikmatan terbesar, yaitu surga. Kenikmatan terbesar adalah diselamatkan dari neraka. Kesuksesan terbesar itu di situ. Ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ini mengkisahkan kafir Quraisy. Kafir Quraisy bertanya kepada Nabi. Antum masih ingat di zaman Nabi ada berapa pertanyaan? Pertanyaan yang diajukan kepada Nabi itu ada 3. Pertanyaan yang isinya betul-betul bertanya untuk diamalkan. Ya Rasul, bagaimana cara sujud? Ya Rasul, bagaimana cara melempar jumrah? Ya Rasul, bagaimana sholatnya orang yang safar, 4 rakaat apa 2 rakaat? Ya Rasul, berapa kali kita umroh ketika kita sekali ke Mekah? Sekali apa berkali-kali? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pertanyaan yang baik. Dari siapa? Dari para sahabat. Yang kedua, pertanyaan tidak baik. Pertanyaan untuk ngetes. Dan yang nanya ini sudah tahu, dia berilmu, ya. Coba tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab roh itu begini, berarti dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi.
Tapi kalau dia diem saja nggak mau jawab, berarti dia nabi. Ini luar biasa ini orang ini, ya. Tahu, ya. Cara tidur nabi aja mereka tahu, gitu ya. Ada cap kenabian di punggung nabi, mereka tahu. Makanan apa yang pertama kali disantap oleh penduduk surga? Begitu masuk surga, hidangan pertama apa? Mereka tahu. Ya. Kenapa anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Mereka tahu. Sudah tahu. Ya. Tapi pura-pura nanya kepada Nabi, ngetes. Ya. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Siapa? Yahudi. Yahudi. Ya. Mereka kan baca kitab, ada Taurat, ada Injil, tahu. Tahu. Ya. Bahkan sifat tidur Nabi, sesuatu yang pribadi sekali, ya. Cara tidur Nabi, tentu Nabi tidak tidur rame-rame, kan tidur bersama istrinya, tapi tahu apa sifat tidur Nabi. Mataku saja yang tidur, hatiku tidak. Itu sifat tidur Nabi SAW. Mereka tahu, tapi tidak mau mengakui kalau Muhammad SAW utusan Allah, nggak mau mengakui. Ini luar biasa Yahudi. Udah kayak iblis, tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Tahu persis, ya. Kama ya'rifu abna'ahu, sebagaimana mereka tahu anak-anaknya sendiri. Ya, siapa dari kita yang nggak kenal anaknya? Namanya anak, ya. Lihat dari bayi, ada tompel di sini, ada cacat di sini. Orang lain nggak tahu, kita tahu. Anak. Begitulah mereka terhadap Rasulullah SAW. Tahu begini, tapi nggak mau mengakui. Itulah Yahudi, luar biasa. Ya, sampai hari ini yang membombardir saudara-saudara kita di Gaza itu mereka ini, anak cucu mereka ini, dan nggak berubah sampai hari kiamat. Kalau mereka berubah, baik, beriman, mau damai dengan kaum muslimin, jujur, amanah, tidak culas, tidak keji, tidak bengis, tidak kejam, kita sedih. Kita sedih, ya. Kalau Yahudi itu baik, soleh, beriman, jujur, amanah, kita sedih. Kenapa? Berarti Al-Quran salah. Berarti Al-Quran salah. Dengan kita hari ini menyaksikan Yahudi Netanyahu seperti luar biasa, dikecam sedunia, seperti itu, ya. Kita senang. Berarti kitab kita benar, Al-Quran kita benar, Al-Quran dan hadis itu benar. Kalau mereka baik, kita sedih, berarti Al-Quran salah, ya. Memang Yahudi seperti itu, nggak bisa diminta baik. Satu-satunya cara menghadapi Yahudi adalah apa? Kita yang mati atau mereka yang mati? Kita yang binasa atau mereka yang binasa? Nggak bisa di demo, disuruh baik, dianjurkan, nggak bisa. Bukan Yahudi. Kalau dinasihati nurut, ya bukan Yahudi. Nah, sayang saudara-saudara kita, apalagi orang-orang Eropa, apalagi orang-orang Jepang, ya, nggak tahu siapa Yahudi. Kita tahu ada di Al-Quran. Sifat Yahudi itu ada di Al-Quran. Al-Quran yang untuk kaum muslimin, berapa banyak ya Bani Israel. Berapa kali antum baca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Padahal Bani Israel itu siapa? Yahudi. Padahal Al-Quran untuk kita, ya, ya ayyuhalladzina amanu ada, tapi ya Bani Israel banyak sekali.
Untuk apa? Allah memberitahu kepada kita betapa culasnya, betapa bahayanya, betapa bengisnya, betapa kejamnya Yahudi itu. Dan kita sedang menyaksikan kebenaran Al-Quran. Nampak terang jelas. Jangankan wanita dan anak-anak dibom kecil. Bagi Yahudi, membantai wanita dan anak-anak kecil. Siapa? Nabi. Nabi dibunuh. Kayak apa itu? Biadabnya. Ya. Kita kaum muslimin, sejelek-jelek kaum muslimin, jangankan Nabi, Ustadz, Kiai, wow, kita hormati, kita muliakan. Ya. Kadang-kadang kiainya yang salah, ustadznya yang salah, kita ngalah, nggak enak sama ustadz, sama kiai. Kita menghormati orang-orang soleh, orang-orang berilmu, gitu ya. Yang kadang ini berlebihan. Yahudi bukan kiai lagi, bukan ulama lagi, bukan tokoh lagi, Nabi dibunuh, Al-Quran menjadi saksi. Falima taqtuluna al-anbiya'a bighairi haq. Kalian telah membunuh para nabi, bukan seorang nabi, para. Maka wanita dan anak-anak dibom, dibantai, kecil bagi Yahudi. Ya. Para nabi, para rasul dibantai, dibunuh. Itu pertanyaan mengingkari. Ini yang sedang kita bahas. Jadi nanya supaya Rasulullah gelagapan. Nanya kalau Yahudi ngetes, tahu nggak nih Muhammad nih? Oh ternyata tahu. Tapi tetap aja nggak mau beriman. Kecuali satu, Abdullah bin Salam, ya, pernah kita bahas waktu itu. Satu atau dua lah. Maka Nabi mengatakan, seandainya pendeta Yahudi, tokoh Yahudi 10 saja, nggak usah banyak-banyak, 10 saja masuk Islam, maka tidak ada Yahudi lagi di muka bumi, habis semuanya masuk Islam. Ya. Hanya satu atau dua yang terkenal, Abdullah bin Salam. Ya. Pertanyaan ngetes. Nah, yang sedang kita bahas ini pertanyaan Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy. Pertanyaannya apa? Untuk memojokkan Nabi SAW, supaya Nabi terpojok, supaya Nabi gelagapan. Ya. Tentu nggak mungkin Nabi terpojok, Nabi gelagapan. Orang jawaban beliau semuanya dari Allah, masa Allah gelagapan? Ya, saya bacakan. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Diwakili oleh seorang kafir bernama Al-As bin Wa'il. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam membawa tulang belulang manusia yang sudah berantakan, yang meninggal mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tinggal tulang-tulang berantakan. Ada tulang kering, ada tulang lengan, ada ini, ada itu, udah berantakan. Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang bisa mengembalikan tulang belulang yang sudah hancur berantakan seperti ini? Siapa? Karena bagi mereka kebangkitan itu cuma ruh, tanpa jasad. Sementara Al-Quran dan Sunnah meyakini kebangkitan adalah dengan jasad dan ruh. Yeah. Apa jawab Nabi? Nabi tidak mungkin menjawab kalau tidak ada perintah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua jawaban Muhammad adalah dariku, kata Allah. Apa kata Allah lewat lisan Nabi? Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur berantakan itu adalah yang dulu yang menciptakan. Dari tidak ada, ini sudah ada. Dulu nggak ada, menjadi ada. Antum harus tahu, Allah menciptakan apapun, misal langit, bumi, planet, matahari, bulan, bintang,
Bahan bakunya apa? Bahan dasarnya apa? Allah menciptakan bumi lah, taruhlah bumi ini ya. Bahan baku bumi apa? Allah bikin bumi dari apa? Nggak dari apa-apa. Dari nol, nggak ada apa-apa, tiba-tiba menjadi ada. Itulah ciptaan Allah. Beda dengan ciptaan manusia, pesawat misalnya, kereta misalnya, mobil misalnya, handphone misalnya. Minumnya sudah ada. Adakah yang bisa menciptakan seperti itu? Yang nggak mungkin ada. Nah, dulu nggak ada, diadakan oleh Allah tanpa bahan dasar. Ini udah ada, tinggal mengembalikan, tentu jauh lebih mudah. Ya, ini Allah mengajak kita untuk berpikir bagaimana ilmu Allah itu. Ya. Oleh karena itu, ketika Allah sudah bicara, ketika Allah sudah membuat satu kebijakan, peraturan, udah sami'na wa ata'na, udah nggak usah mikir-mikir lagi, ya, nggak mungkin salah, nggak mungkin salah, walaupun menurut akal kita salah, cuma 50 juta, kan nggak adil nih, udah nurut saja. Walidzakari mithlu hadzil unsayayn, waris dari anak perempuan, udah ikut saja. Ya, disinilah kita diuji. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Dialah Allah yang memulai penciptaan, dan Allah menciptakan langit, bumi, bintang, matahari. Itu bid'ah. Badi'us samawati wal ard. Allah membuat bid'ah menciptakan langit dan bumi. Apa bid'ah? Apa bid'ah? Ya, tidak ada contoh sebelumnya. Ya, Allah membuat bid'ah menciptakan langit dan bumi itu karena sebelumnya nggak ada. Maka kalau kita ibadah nggak ada yang dicontoh, nggak ada yang ditiru, namanya bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Maka tidak boleh kita berbuat bid'ah. Allah boleh, mampu, kita nggak mampu berbuat bid'ah. Kalau urusan dunia sulitlah, sulit ya. Orang bikin motor, bikin mobil, selalu ada pendahulunya. Penuh harus ada bahan baku. Allah tidak ada. Ya. Dan Allah sudah ciptakan semuanya dari awal sampai akhir, sudah Allah rencanakan. Summa yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikan lagi fondasi daripada renovasi. Gempur sana, gempur sini, nambal sana, sulit, pusing, ya. Apalagi pondasi pertama nggak tahu strukturnya gimana. Nah, itulah kita. Allah mudah sekali. Satu lagi, pohon, ya. Pohon kayu bisa nyala, bisa hidup kalau kering, ya. Kita potong ranting atau dahan itu, kita jemur mungkin 2 pekan, mungkin sebulan, habis itu kita bakar, nyala. Kalau dipotong langsung dibakar, sulit nyala, mungkin nggak bisa. Ribuan atau ratusan ribu pohon di muka bumi seperti itu. Sanggupkah Allah mentakdirkan menciptakan pohon yang begitu kita potong langsung kita bakar
dan mempan. Bisa. Adakah? Adakah? Ada. Adalah. Inilah ilmu Allah. Allah ciptakan aturan begini, 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 tapi ada yang beda. Ya. Wa minas syajaril akhdari nar. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan pohon. Di mana pohon itu begitu kita potong rantingnya, daunnya, kita bakar, langsung terbakar. Ya. Mungkin tidak ada di negeri kita ya, atau mungkin ada kita. Nah, adapun di sana ya, di negeri Arab itu ada al-marah wal ifah. Ya, bisa langsung dibakar. Umumnya ketika datang air tawar sungai kemudian masuk ke laut, tercampur, ada asin-asinnya juga, ada tawar-tawarnya juga, muara, ya kan, tercampur. Yang sebelah sini tawar betul-betul adbun fuad, yang sebelah sini milhun ujan, asin seasin-asin, dan ada garis pemisah. Di laut mana itu? Ada, disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin waktu itu belum banyak yang tahu, sekarang sudah banyak sekali yang tahu. Ya. Jadi ada sesuatu yang belum diketahui oleh Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.